Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah lanjutan dari kisah sebelumnya. Sebuah kisah yang dikirim oleh teman subscriber kita yang bernama Nur Fitri Rahmadani. Dan untuk kisah yang saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Janji Sang Kekasih. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti silahkan hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba aku bermimpi berjalan menyusuri sebuah jalan setapak yang terdapat sebuah sungai. Aku agak familiar dengan jalan ini. Bukankah ini jalan setapak menuju tower? Aku berjalan sendiri di tengah jalan setapak itu. Aku lihat Dewi sedang mencuci pakaian di sungai. Tempat biasa dulu ia mencuci pakaian yang sering ia gunakan. Aku berjalan menghampirinya dan duduk di dekatnya. Dewi sebentar menoleh dan mencium pipiku sembari tersenyum. "Kok adik sendirian di sini?" "Aku nungguin Mas," jawabnya dengan nada sedih. Kurangkul ia ke pelukanku, membelai rambutnya dan meminta maaf. Sebuah cairan menetes di tanganku yang sedang memeluk pinggang Dewi. Kuamati cairan itu, sebuah cairan merah kental, darah. Kutatap Dewi, aku terlonjak kaget dan mundur, melepaskan pelukanku dari tubuh Dewi. Dia yang tadi terlihat baik-baik saja, sekarang lehernya terikat dengan sebuah tali. Bekas ikatan itu sedikit menganga dengan darah yang masih mengucur deras. Wajah Dewi pun terlihat pucat dengan mulutnya yang penuh darah. "Dek, kamu kenapa, Dek?" Tanyaku bingung sekaligus takut. Dewi berdiri lalu berjalan tertatih menghampiriku, masih dengan tali yang menggantung di lehernya. "Mas, temenin aku di sini," ujarnya tertawa. Perlahan Dewi berjalan menghampiriku yang meringkuk tidak percaya. Tangannya yang kurus dengan kuku panjang hitam menggerayami leherku. Tubuhku terasa kaku tidak bisa bergerak. "Mas, temenin adik di sini," bisiknya di telingaku. Tetesan darah dari luka lehernya yang menganga menetes ke wajahku. Aku berteriak lalu tiba-tiba aku terbangun. Aku usap wajahku yang dipenuhi keringat dingin. Tubuhku seakan masih bergetar. Mengapa mimpi itu terasa sangatlah nyata? Dadaku terasa sesak dan kepalaku terasa berat. Apa Dewi tidak ikhlas dengan kematiannya? Apa dia menuntut janji padaku? "Lu kenapa? Bangun-bangun udah kayak orang yang habis lihat setan," ucap Andi yang belum tidur dan kaget melihatku. "Enggak kenapa-napa. Dada sama kepalaku sakit," balasku tidak menceritakan mimpi yang aku alami barusan. "Belum makan lu, makan sono, di dapur ada mie sama telur," ujarnya lagi kembali fokus memainkan ponsel di tangannya. Rasa sakit di dadaku semakin terasa, kepalaku pun semakin berat aku rasakan. Lirikku memegangi dada yang membuatku semakin susah bernafas. Lu kenapa weh?" ujar Andi yang panik melihatku. Dia kemudian keluar kamar dan kembali membawa segelas air di tangannya. "Nih, lu minum dulu. Lu telepon keluarga di rumah Ki. Jangan sampai lu kenapa-napa di mari. Jauh kita dari kampung," ujarnya lagi memijit-mijit kepalaku. Kepalaku bertambah berat, pandanganku semakin kabur. Lalu perlahan aku jatuh tidak sadarkan diri. Hitam, hanya kegelapan yang terlihat. Entah berapa lama aku pingsan, aku terbangun saat sebuah tangan menepuk-nepuk pipiku, diiringi panggilan suara wanita. "Mas, bangun Mas," ujar suara itu. Perlahan aku membuka mata. Dewi. Dia berada di hadapanku dengan senyum yang mengembang. Aku perlahan duduk dan bingung dengan keadaanku saat ini. Bukankah aku tadi ada di rumah penginapan bersama Andi? Kenapa aku ada di sini? "Mas, di mana, Dek?" tanyaku bingung, meraih segelas air yang disodorkan Dewi padaku.
Kita di rumah Mas, di rumah kita. Kamu lupa kita sudah menikah. Balas Dewi heran melihatku. Menikah? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Apa benar yang dikatakan oleh Dewi? Berarti kejadian kemarin itu hanya mimpi. Hanya karena ketakutanku saja, aku genggam tangan Dewi, lalu menariknya ke pelukanku. Adek, jangan pergi lagi. Mas janji temenin kamu di sini. Ujarku menangis sembari memeluknya. Iya Mas, adek gak akan pergi kok. Kan kita di sini sudah bersama. Ujarnya mengelus rambutku. Bahagia rasanya kembali melihat wajah cantik Dewi, lesung pipi dan bibir tipisnya yang tidak pernah menghilangkan senyum padaku. Rambutnya yang hitam terurai sepinggang menambah kecantikannya. Dia segera menyuruhku untuk bangun dan mandi. Aku menurut berjalan ke belakang rumah yang terdapat sumur di belakangnya. Entah di mana ini, apa kami tinggal di tengah-tengah hutan. Tidak ada warga sama sekali yang terlihat. Hanya rimbunan pohon-pohon yang berdiri berjejer di sekitar rumah ini. Sehabis mandi, segera aku ke meja makan bergabung bersama Dewi yang sedang menyiapkan makanan. Kupeluk dia dari belakang sembari berbisik di telinganya. Mas, sayang padamu, Dek. Adik juga, Mas. Tapi bukannya bahagia, ucapan itu terkesan diselimuti kesedihan. Sehabis makan, Dewi mengajakku untuk memanen sayur yang kami tanam tidak jauh dari rumah. Terdapat beberapa sayur di ladang ini, walaupun sebenarnya aku bingung karena tidak ingat kapan aku dan Dewi menikah. Canda tawa dan senyum bahagia terukir di bibir kami. Sesekali Dewi membersihkan keringat yang jatuh di wajahku. Kami juga saling membantu memanen sayur yang kata Dewi dia sendiri yang menanam itu. Sudah sore Mas, ayo kita pulang. Adik lihat Mas juga sudah capek. Ucap Dewi menyeka keringatnya dan menyodorkan air yang ia bawa untukku. Idih, enggak lah Dek. Mau kerja apapun kalau penyemangatnya tuh kamu, Mas sanggup. Balasku menggombal. Mendengar itu Dewi hanya tersenyum sembari mencubit pinggangku. Ah, sakit Dek. Ujarku pura-pura kesakitan. Dewi berdiri lalu mendaratkan bibirnya di pipiku, kemudian berjalan pergi. Aku berlari menyusulnya. Dek, kok tiba-tiba? Mas belum siap, minta diulangi. Teriakku padanya. Ya udah kejar adik Mas. Balas Dewi sedikit berlari dengan tawanya. Bahagia? Ya, aku sangat bahagia saat ini. Bersama kembali dengan gadis yang sangat aku sayangi. Malamnya sehabis makan malam, aku dan Dewi sudah merebahkan badan di atas kasur sembari memeluknya dari belakang. Dek, kapan kita nikah? Kok aku gak inget ya? Ujarku masih dengan memeluknya. Tuh kan, masa Mas lupa? Udah nanti juga inget. Balasnya masih memainkan jemariku yang melingkar di pinggangnya. Tapi kenapa kita gak tinggal di rumah Mas aja Dek? Kenapa kita tinggal di sini? Tanyaku lagi, karena merasa asing dengan rumah yang sekarang kami tempati. Dewi berbalik, lalu menatap ke arahku. Tapi Mas bahagia kan bersama adik? Tanyanya dengan pandangannya yang lekat padaku. Iyalah Dek, Mas bahagia. Balasku tersenyum. Mas, mau kan hidup bersama adik dimanapun itu? Tanyanya lagi dengan suara lirih. Iya Dek, Mas mau kok, asal bareng adik Mas mau. Balasku mencium keningnya. Kami tertidur dengan tangan yang melingkar di pinggang kami masing-masing. Entah jam berapa aku terbangun saat mendengar suara seseorang memanggilku. Kak, bangun Kak. Aku kenal suara itu, suara Fitri. Tapi di mana dia? Baru saja aku hendak berdiri, tiba-tiba aku lihat Dewi yang tergantung di hadapanku dengan tali yang melingkar di lehernya. Lidahnya keluar dan matanya yang melotot menatap ke arahku. Aku berteriak, berusaha meraih tubuh Dewi yang terbujur kaku. Dek, kamu kenapa melakukan ini, Dek? Teriakku menangis terisak memegangi kakinya yang melayang. Kembali rasa sakit di dada aku rasakan. Lalu aku terjatuh pingsan saking shock melihat pemandangan di depanku ini. Gadis yang aku cintai tubuhnya tergantung dengan kondisi yang mengenaskan. Beberapa saat aku terbangun dengan kepala masih sakit. Kuedarkan pandanganku. Aku sudah berada di kamar yang berbeda dengan kamar yang aku tempati bersama Dewi tadi malam. Ternyata aku sudah berada di kamar rumahku di kampung. Kembali aku memikirkan kejadian tadi. Kejadian yang sangat nyata aku rasakan. Belayan tangan Dewi yang lembut saat menyentuhku. Apa ini semua hanya mimpi?
Apa ini hanyalah hayalanku semata? Dari luar kamar aku lihat Fitri yang berlari dan berhambur ke pelukanku, diiringi beberapa orang di belakangnya. Namun aku tidak tertarik atau bahkan menemaninya bicara. Aku hanya diam. Bagiku, saat ini hanya Dewi yang ada di pikiranku. Aku tidak tertarik dengan semuanya kecuali pada Dewi. Kembali aku teringat kenangan kami dulu serta semua yang telah terjadi. Membuatku sulit untuk berpikir. Masih tidak percaya apakah ini kenyataan atau bukan. Aku kembali merebahkan badanku, berharap semua ini hanyalah mimpi. Berharap setelah aku bangun, semua kembali baik-baik saja. Tengah malam aku terbangun saat hidungku mencium aroma anyir darah dan suara tangisan di luar kamarku. Suara tangisan itu perlahan berubah menjadi suara tertawa melengking. Tiba-tiba sebuah bayangan wanita dengan rambutnya yang panjang dan pakaian lusuhnya berwarna putih muncul di pojok kamar. Dengan tali yang menggantung di lehernya yang terdapat bercak darah. Aku meringkuk ketakutan di atas kasur saat sosok itu perlahan mendekat ke arahku. "Mas, temenin adik mas." Suara sosok itu parau, membuatku semakin ketakutan. Badanku bergetar. Aku berusaha mengusir sosok itu dengan melemparkan semua yang di dekatku. Aku berteriak ketakutan saat tangan sosok itu sudah menempel di leherku. Sekarang dari dekat, bisa kulihat sosok itu menyeringai dengan mulutnya yang masih dipenuhi darah yang sesekali menetes. Aku tahu sosok itu. Walau rupanya sekarang berbeda, tapi hatiku berkata ini adalah Dewi. "Jangan dek, jangan bunuh mas. Maafkan mas dek." Teriakku berusaha melepaskan jarinya yang menempel di leherku. Tiba-tiba Fitri berlari dari luar kamar, lalu memelukku yang masih meringkuk. Menanyakan perihal keadaanku, namun aku tidak menjawab. Hanya meminta dia mengusir sosok Dewi yang ingin membunuhku dan memintaku menemaninya. Semenjak kejadian itu, aku tidak dapat berpikir jernih. Yang ada di kepalaku hanya ketakutan dan kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sesekali Fitri dan ibu menemaniku bicara. Aku mendengar mereka, namun pikiranku tidak bisa fokus. Yang terbayang di mataku hanya wajah Dewi yang cantik saat pertama kali kami bertemu. Namun wajah itu berganti dengan rupanya yang membuatku ketakutan. Sesekali ia muncul dalam mimpiku, memintaku menemaninya. Terlalu indah, namun setiap kali aku terbangun, rasa sakit dan penyesalan serta ketakutan membuatku seperti orang gila. Setiap malam aku mendengar suara Dewi yang memanggil-manggil di sebelah kamarku. Sesekali tangisan dan tawanya membuatku menutup telinga. Sosoknya yang menyeramkan kadang muncul tiba-tiba di pojokan kamar dengan tangannya yang selalu ingin mencekik leherku. Membuatku hanya bisa terdiam, meringkuk di dalam selimut. Hanya bisa sejenak tenang saat Fitri menemaniku hingga aku tertidur. Serta Mila yang sudah beberapa hari datang menjagaku sedikit bisa membuatku agak tenang. Gadis itu selalu ada di saat keadaanku seperti ini. Saat banyak orang yang mengira aku gila. Tapi entah kenapa kedatangan Mila membuat sosok Dewi yang sering datang kini sudah jarang nampak di kamarku. Hanya sesekali muncul saat aku sedang terbangun tengah malam. Hingga pada suatu malam, aku terbangun dengan rasa haus dan tenggorokan kering. Aku hendak bangun saat kurasakan sebuah tangan kurus dengan kuku hitamnya melingkar di atas perutku. Aku menoleh ke sosok yang berada di dekatku. Aku berteriak ketakutan saat tahu sosok itu adalah Dewi yang menyeringai dengan mulut yang dipenuhi darah. Lehernya yang dililit tali sesekali menganga saat mulutnya berucap, "Mas." Suaranya parau pas di dekat wajahku. Aku berontak berusaha berteriak dengan bangun, namun tubuhku seakan sulit untuk bergerak. Bahkan tenggorokanku pun terasa tercekat. Perlahan Dewi tertawa dengan suaranya yang membuat telingaku sakit. Tangannya dengan kuku panjang mencekik leherku kuat. "Dek, jangan dek, mas mohon." Suaraku tersegal karena susah bernafas. Semakin aku memohon, semakin sosok Dewi mengeratkan cekikannya di leherku. Walau aku sempat melihat suara tangisannya yang lirih dengan air mata yang membanjiri matanya. Walau aku sempat melihat suara tangisannya yang lirih dengan air mata yang membanjiri matanya. Bukan air mata, darah. Leherku semakin sakit hingga kurasakan dadaku sudah mulai naik turun dikarenakan nafas yang semakin sulit untuk aku hirup.
Mas sayang padamu, Dek. Tapi kita sudah tidak bisa lagi untuk bersama. Lupakan janjiku, Dek. Mas minta maaf. Sebuah kalimat yang sempat aku ucapkan sebelum semuanya menjadi gelap. Sebuah belayan di pipiku membuatku membuka mata. Aku mengercapkan mata, memutari pandanganku di ruangan ini. Sebuah kamar dengan Dewi yang duduk di atas ranjang sembari menatapku tersenyum. Wajahnya pun sudah menjadi sebelumnya, cantik dengan lesung pipi yang menghiasi senyumnya. Namun aku coba menggerakkan badanku tidak bisa. Kuedarkan pandangan ke bawah kaki. Aku berada di atas kursi dengan tubuhku yang terikat, sedangkan di leherku sudah bersiap sebuah tali tambang. Dek, ini apa? Kenapa tubuhku kau ikat? Tanyaku mendesaknya untuk berbicara. Ini untuk kita, Mas. Kita bisa bersama lagi. Balas Dewi sembari bangkit, lalu mencium pipiku. Jangan, Dek. Mas mohon jangan. Kita sudah berbeda, Dek. Tolong ikhlaskan aku. Ujarku menangis. Sudah aku tahu Dewi yang berada di depanku ini hanyalah tipu dayanya agar aku mau hidup bersamanya, walaupun sudah berbeda alam. Dewi yang mendengar ucapanku itu tiba-tiba menghilangkan senyum di bibirnya. Sebuah air mata mulai luruh dari pelupuk matanya. Ia terduduk di ranjang depanku, sembari menunduk dengan isakan yang menyayat hati. Aku sudah lama menunggumu, Mas. Aku selalu sendiri di sini, menunggumu datang menjemputku, menunggumu menepati janjimu padaku. Setiap malam aku menangis tanpa suara menunggumu kembali datang ke desa untuk mencariku. Namun kau tidak kunjung datang. Apakah kau sudah tidak menyayangi adik, Mas? Kenapa kau menolak bersamaku? Kenapa? Ujar Dewi lirih dengan kesedihan yang membuatku ikut menangis mendengar isakannya yang membuat dadaku sesak. Aku minta maaf, Dek. Aku minta maaf. Ikhlaskan aku, Dek. Kita sudah berbeda. Mas akan selalu mendoakanmu, Dek. Sudah cukup. Balasku memohon agar dia bisa sadar dan ikhlas menerima kenyataan ini. Dewi yang dari tadi menunduk sambil menangis, tiba-tiba mendongakkan kepala menatapku. Matanya yang tadi indah berubah menjadi mata putih yang dihiasi air mata darah. Bibir tipisnya dihiasi darah yang terus keluar dari mulutnya sembari menyeringai. Memandangiku sembari melotot dan tertawa melengking. Aku tidak bisa, Mas. Kau harus hidup denganku, Mas. Harus. Teriak Dewi dengan nada marah yang membuatku hanya bisa menutup mata dengan tangisanku. Samar-samar sebuah suara seseorang melantunkan ayat suci terdengar jauh namun jelas di telinga. Sosok Dewi yang mendengar itu tiba-tiba terdiam dan menutup telinganya sembari berteriak seperti kepanasan. Perlahan tubuhnya seperti menguap, mengeluarkan asap dan mulai sedikit memudar. Tangannya berusaha meraihku. Tolong, Mas. Lirihnya berusaha meraihku. Aku hanya bisa menangis melihatnya yang semakin lama semakin memudar, diiringi suara ayat suci yang semakin jelas terdengar. Adik sayang padamu, Mas. Adik minta maaf. Sebuah kata terakhir yang sempat keluar dari mulut Dewi sebelum semua tubuhnya menghilang dari pandanganku. Mas juga, Dek. Maafkan, Mas. Balasku terisak dengan dada yang sesak kurasakan. Guncangan bahuku seirama tangisanku yang tidak bisa aku tahan. Apakah ini salahku mengucapkan sebuah janji yang bahkan tidak bisa aku tepati? Atau memang keputusanku yang salah? Beralih ke sudut pandang Ridwan. Namaku Ridwan. Umurku saat ini 23 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang cukup mampu, seorang anak tunggal dari pernikahan bapak dan ibuku. Walaupun saat ini aku berstatus yatim piatu dan hidup bersama nenek. Bapak meninggal beberapa tahun lalu dikarenakan penyakit yang beliau derita. Sedangkan ibu meninggal dunia saat aku masih duduk di bangku SMP. Semoga kalian ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Sang Pencipta. Aku seorang pemuda yang memiliki sedikit kekurangan. Ya, entah itu kekurangan atau kelebihan, entah itu kutukan atau anugerah. Sejak memasuki umur 18 tahun atau tepatnya setelah aku memasuki usia balik, sebuah penglihatan aneh tiba-tiba sering aku lihat. Melihat sosok-sosok yang tidak semua orang dapat melihatnya. Awalnya aku yang sering melihat itu sangat ketakutan, bahkan sempat tidak pernah keluar kamar beberapa hari. Ya, bermacam-macam sosok dan makhluk yang tidak jelas rupa dan bentuknya seringkali tertangkap oleh indraku. Suara
serta mimpi-mimpi aneh yang sering aku rasakan, hampir membuatku stres dan gila. Dulu sebelum bapak meninggal dunia, aku mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpiku itu, aku dan bapak sedang duduk di teras depan rumah sembari mengobrol. Sesekali bapak bercanda membuatku tertawa. Lalu dari halaman depan muncul sosok wanita yang berjalan ke arah kami. Wanita yang sangat aku kenal. Ibu. Ya, dia berjalan menghampiri aku dan bapak sembari melempar senyum. Sebuah senyum yang sampai saat ini masih selalu aku bayangkan. Aku yang melihat sosok ibu datang menangis dan berhambur ke pelukan beliau. Namun ibu tidak berbicara sepatah kata pun, hanya mengelus rambutku sembari tersenyum. Berbeda denganku, sikap bapak seperti biasa-biasa saja saat melihat ibu. Beliau menyuruh ibu duduk bersama kami di depan teras rumah. Aku masih memeluk ibu dengan bapak yang bercerita dan memberikan wejangan-wejangan untukku. Sebuah nasihat-nasihat yang aku terapkan dalam menjalani hidup sekarang. Hingga beberapa saat kemudian, ibu berdiri dan menggandeng tangan bapak meninggalkan rumah. Aku yang melihat itu entah kenapa tidak bisa mencegah mereka. Hanya bisa terus tertunduk sembari memanggil-manggil ibu dan bapak yang berjalan semakin jauh, masih dengan tersenyum padaku. Hingga aku terbangun dengan deru nafas dan keringat yang membanjiri wajahku. Bekas air mata masih kurasakan di pipiku. Tidak lama setelah mimpi itu, bapak tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat. Namun tidak lama beliau wafat menyusul ibu, yang sudah lebih dulu meninggalkan kami. Apakah mimpi itu adalah pertanda atau hanya bunga tidur belaka? Setelah ibu dan bapak meninggal, aku diambil oleh nenek yang hidup sendiri di sebuah desa yang cukup jauh dari rumah tempat tinggalku sebelumnya. Sedangkan rumah yang aku dan bapak tempati nenek jual, dan uangnya nenek simpan, katanya untuk masa depanku nanti. Seakan sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan dan kejadian-kejadian aneh. Aku sudah tidak lagi takut dengan mereka-mereka yang sering dinamai setan, roh gentayangan, iblis, dan jin. Ya, semua itu sudah menjadi makanan sehari-hariku. Juga aku putuskan untuk berguru di salah satu pesantren di wilayahku, berniat untuk mencari ilmu tentang kebatinan, serta memperkuat imanku yang saat itu sangatlah jauh dari kata cukup. Beberapa bulan tinggal di tempat nenek, salah satu pamanku datang ke rumah dan mengusulkan padaku untuk bekerja di sebuah pabrik kopi tidak jauh dari rumah tempat nenek tinggal. Tidak pikir dua kali aku mengiyakan tawaran pamanku itu. Toh aku juga tidak punya kesibukan atau pekerjaan. Hanya sesekali datang ke pesantren saat abah guru menyuruhku datang. Untung tidak lama setelah aku memasukkan lamaran kerja di pabrik itu, langsung mendapat panggilan untuk bekerja. Kata paman, saat itu pabrik baru saja mengambil atau memperbanyak karyawan untuk mendukung produksi yang semakin banyak membutuhkan tenaga kerja. Hari pertama aku masuk bekerja di pabrik itu, dibawa oleh paman, langsung memperkenalkanku dengan satpam di pabrik itu, yang teman baik dengan pamanku, Pak Indra. Orangnya baik dan posnya selalu menjadi tempatku bersantai saat istirahat. Awal mula aku masuk di pabrik, bagiku itu bukanlah sebuah pabrik, lebih ke tempat atau sarang para sosok-sosok atau makhluk yang tinggal di segala sudut. Maklum, kata Pak Indra, pabrik ini berdiri di atas tanah yang katanya dikeramatkan. Juga terdapat sebuah kebun kopi dan cengkeh di belakang pabrik ini yang membatasi area belakang pabrik dan desa yang berada di belakangnya. Untung saja aku dengan modal tekad, nekat, dan sedikit ilmu dari pesantren tempatku sering belajar, diam-diam mengusir atau memindahkan satu persatu sosok-sosok yang berada di pabrik itu. Ada yang nurut, ada pula beberapa yang ngeyel dan perlu sedikit jeweran telinga. Sedangkan beberapa sosok lagi yang bagiku tidak sering mengganggu, aku biarkan saja tetap tinggal di pabrik. Kasihan juga apabila bukan mereka yang salah, tapi mereka juga harus mendapat imbasnya. Walaupun aku tahu bangsa mereka itu memiliki beribu-ribu daya untuk mencelakai dan menghasut manusia ke jalan yang mereka inginkan. Yang penting mereka sudah berjanji padaku dan pada Sang Pencipta untuk tidak mengganggu lagi karyawan pabrik. Kata Pak Indra, dulu ada kasus salah satu karyawan sebelum aku masuk meninggal dunia akibat jatuh dari pembakaran kopi. Dan naasnya langsung tepat di tungku pembakaran. Entahlah itu ulah makhluk yang berada di situ atau memang kelalaiannya sendiri.
Aku sedang menikmati sebatang rokok dan kopi hitam di pos satpam bersama Pak Indra. Hanya beberapa karyawan yang sedang absen masuk. Beberapa karyawan wanita yang menurutku tidak ada menariknya sama sekali mencoba mencari perhatian padaku. Entah menanyakan kabar lah, sok cantik lah, apalagi salah satunya yang bernama Meli. Karyawati yang sudah terkenal di pabrik menjadi yang terdepan dalam cari muka padaku. Bukannya aku tidak suka pada wanita, tapi sikap dan cara bicaranya yang kasar, serta rok mini dan pakaian ketat yang selalu ia gunakan, membuatku tidak tertarik padanya. Padahal cuma kerja di pabrik, tapi pakaiannya berartis yang akan melakukan foto di depan kamera. Pagi Rit, masih pagi, mata langsung seger lihat yang manis-manis. Sapa Meli yang melihatku duduk di belakang Pak Indra saat dia tengah absen. Aku membalas dengan senyuman saja, malas meladeni wanita yang satu ini. Banyak karyawati yang sering perhatian padaku, tapi tidak se-ekstrim si Meli ini. Ini Rit, buat kamu, ujarnya lagi menyodorkan sebuah topi hitam untukku. Katanya baru dia beli khusus untukku. Dengan berat aku menerimanya. Ribut rasanya bila menolak itu. Sudah kesekian kalinya dia membeliku sesuatu. Alasan di kepalaku pun sepertinya sudah pernah semua aku gunakan. Beberapa saat dari luar pabrik berlari 3 wanita dengan terburu-buru masuk ke pabrik dan langsung absen pada Pak Indra. Baru pertama kali aku melihat mereka. Salah satu dari mereka membuatku tidak bisa memalingkan pandangan. Wanita dengan senyum manis dan mata sayu dengan alis yang tebal membuatku tersenyum sendiri memandanginya. Dia menatapku balik, melempar senyum kecil padaku, lalu mengajak kedua temannya memasuki area pabrik. Mereka siapa ya Pak? Tanyaku pada Pak Indra. Oh, mereka karyawan baru hari ini masuk. Kenapa? Cantik kan? Tanya Pak Indra tertawa sembari menutup kembali buku absen di mejanya. Kemudian segera menyuruhku masuk ke pabrik karena bel juga sudah berbunyi. Segera aku mematikan rokok dan berlari masuk ke pabrik. Jam istirahat tiba, segera aku menghentikan kerja dan berjalan ke pos satpam. Menuruni tangga pabrik, aku kembali melihat wanita yang tadi pagi bersama kedua temannya. Panggilku pada mereka karena belum tahu namanya. Mereka bertiga menoleh dan berhenti melangkah, menungguku yang sedikit berlari menghampiri. Ada apa ya? Tanya mereka bingung. Gini, apa, kalian karyawan baru ya? Tanyaku bingung hendak mengatakan apa. Apalagi ketika tatapanku bertemu dengan tatapan wanita yang membuatku tertarik ini. Iya, aku Cindy, ini Risna, dan yang paling cantik ini Fitri. Balas salah satu dari mereka memperkenalkan kedua temannya. Oh, pantas baru lihat. Ini aku disuruh Pak Satpam untuk menunjukkan kalian tempat-tempat di pabrik ini. Kalian kan karyawan baru, biar nanti gak repot lagi kan? Ucapku mencari alasan. Untungnya mereka tidak curiga dan mengikutiku berjalan di belakang, menunjukkan mereka semua bagian di pabrik ini. Sesekali aku sedikit menggombal wanita yang bernama Fitri itu, tapi hanya diresponnya dengan senyuman saja. Tengah asik menerangkan ke para karyawan baru ini, tiba-tiba Meli datang entah dari mana menggandeng tanganku. Kok topinya gak dipakai, Rit? Tanyanya memperhatikan rambutku yang tidak tertutup topi yang ia berikan tadi pagi. Oh, aku simpen, lagian gak panas Mel. Balasku datar. Padahal topi itu aku berikan pada Pak Indra tadi. Kata Pak Indra lumayan gak harus beli. Karyawan baru itu hanya memperhatikan aku dan Meli dengan tatapan bingung. Udah Mel, kamu buru makan. Bentar lagi kan jam istirahat hampir habis. Ujarku menepis tangan Meli. Risih rasanya diperlakukan seperti itu. Apalagi pakaian ketat yang ia gunakan menempel sangat dekat di tubuhku. Takut juga bila aku dicap tidak baik oleh Fitri. Bisa-bisa usahaku untuk dekat dengannya tidak akan berhasil. Setelah Meli pergi, kusuruh mereka untuk segera ke warung saja untuk makan. Toh jam istirahat juga hampir habis. Hari ini berlalu, minggu berganti bulan. Niatku untuk dekat dengan Fitri pun sepertinya akan membuahkan hasil. Dengan memberikan perhatian dan sedikit gombalan, harapanku dia bisa luluh. Namun batu tetaplah batu. Hatinya seperti sangat sukar untuk bisa ditaklukkan. Apakah mungkin baginya aku hanya main-main? Atau dia mengira aku punya hubungan dengan Meli
yang selalu mencari kesempatan untuk menempel denganku. Atau tampangku kurang mendukung. Tidak pasti ada sesuatu yang membuat Fitri tidak pernah menanggapi perasaanku padanya. Aku sedang duduk nyantai bersama Pak Indra siang ini. Kemudian Fitri dan kedua temannya berlalu di depanku hendak ke warung untuk makan. "Fit, bisa gabung gak?" tanyaku melambai padanya yang menoleh padaku. "Padahal jam istirahat dari tadi, kok gak makan dari tadi kamu?" ucapnya menyelidik. Gimana ya? Aku gak punya nafsu makan kalau belum lihat kamu, Fit." Pak Indra yang mendengar itu hanya tertawa. "Ada-ada saja kamu buaya," ucap Fitri menggeleng kemudian mengajak kedua temannya segera ke warung. Aku yang mendengar itu segera mengejarnya ke warung dan bergabung ikut duduk bersama mereka. "Lah kok ditinggal?" ujarku ketika sudah duduk di dekatnya. Walaupun beberapa pasang mata memperhatikan kami, aku mah bodo amat. Yang penting aku bisa dekat dengan Fitri. Entah kenapa rasanya nyaman berada di dekatnya. Walaupun seringkali aku menerima delikan mata dan monyongan bibir ketika sedang mengeluarkan kata-kata yang dikiranya gumbalan itu. "Itu si Meli liatin, Rit, gak risih kamu?" ujar Cindy berbisik. Aku menoleh ke tempat Meli duduk. Melihatnya mendelik ke arah Fitri, seakan tidak suka. Kenapa dia itu anak? "Udah gak usah dipeduliin, anggap aja diam, Mbok." Balasku menyuruh mereka segera pesan makanan. Setelah jam pulang, aku tidak langsung pulang ke rumah. Seperti biasa nyantol dulu di pos bersama Pak Indra, sekalian menunggu Fitri untuk menawarkan ojek gratis padanya. Walaupun selalu mendapat penolakan, tapi itu tidak membuatku patah semangat. Beberapa lama menunggu, akhirnya gadis itu keluar bersama kedua temannya, lalu menuju pos untuk absen pulang. "Aku anterin ya," ucapku pada Fitri dengan memasang wajah memelas bak pengemis minta uang. "Nggak usah, bentar lagi bapak datang kok," balasnya menolak. Kalau sudah bawa-bawa nama bapaknya, aku sudah tidak punya daya untuk memaksanya lagi. Walaupun memang benar sih, Fitri selalu diantar dan dijemput oleh bapaknya, atau sesekali oleh kakak laki-lakinya. "Yang sabar ya, perjuangan memang harus seperti itu. Ini mah belum seberapa dibandingkan saya dulu, Mas Ridwan," ujar Pak Indra mencoba menguatkanku. Ya seringkali aku curhat atau bercerita padanya tentang perasaanku pada Fitri. Kata Pak Indra, sepertinya Fitri juga suka. Hanya saja aku masih butuh sedikit usaha agar dia dapat melihat kesungguhan hatiku. Terdengar alay bila nasihat itu diucapkan oleh Pak Indra yang notabene sudah lanjut usia. Ibarat kata makin tua makin jadi. Juga mungkin gara-gara Meli yang selalu berusaha mendekatiku dengan caranya yang berlebihan. Apalagi kemarin Meli dan Fitri baru saja bertengkar. Bertambah sulit saja aku rasa kesempatanku untuk mendekati Fitri. Sedang asik menyeruput kopi di pos satpam bersama Pak Indra, kulihat seorang pria yang sedang berbincang dengan Fitri. Mungkin itu karyawan baru yang dikatakan oleh teman Fitri kemarin, yang katanya sedang dekat dengan Fitri. Tidak mau aku mendapat saingan, selalu aku berusaha ada yang terdepan untuk Fitri, agar usahaku tidak kalah oleh karyawan baru itu yang juga tidak berhenti untuk mencoba mendekati Fitri. Katanya namanya Tias. Enak saja aku yang sudah lama kenal dengan Fitri pun belum berhasil mendapatkan hatinya, masa kalah dengan dia yang baru dikenal oleh Fitri. Sempat aku hampir putus asa dan memilih menyerah ketika aku mendengar cerita dari karyawan lain tentang hubungan Tias dan Fitri. Memang sih, beberapa kali juga aku melihat Fitri datang bersamanya ke pabrik. Walaupun marah, tidak mungkin aku melabrak mereka. Toh aku kan tidak punya hubungan dengan Fitri, hanya memperhatikan mereka yang setiap hari semakin dekat dan dekat. Namun aku paling tidak tahan ketika Tias menyentuh atau memegang tubuh Fitri. Aku tahu Fitri bukan wanita yang gampang atau mau diperlakukan seperti itu, bahkan bila laki-laki itu adalah pacarnya sekalipun. Terlihat dari ekspresi Fitri yang seperti risih dan tidak suka saat Tias menyentuhnya. Aku saja beberapa lama dekat dan mencoba mendekatinya, tidak pernah berani menyentuh Fitri. Delikan matanya saja membuat nyaliku ciut. Lah, ini anak, malah seenaknya megang-megang tangan Fitri. Suatu hari ketika aku sedang berjalan menyusuri lorong pabrik yang terlihat sepi karena masih jam kerja, aku hendak turun ke lantai dasar
untuk ke toilet karena ruangan tempatku bekerja yang berada di lantai 3. Belum sampai lantai, aku lihat pria yang sedang dekat dengan Fitri, Tias, dan Meli berbincang di sudut lorong yang jauh dari ruangan lain. Kapan mereka dekat? Tanyaku dalam hati. Kuperlambat langkahku dan berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak terdengar oleh mereka. Bukan ingin menguping, hanya saja aku penasaran apa yang mereka perbincangkan. Aku bersembunyi di balik salah satu sisi tembok, tidak jauh dari mereka agar masih bisa mendengar yang mereka perbincangkan. Jadi gimana? Kamu mau nggak ngelakuin itu? Tanya Meli pada Tias. Mereka terlihat serius. Tapi gimana kalau sampai terjadi apa-apa padanya, Mel? Kamu gak mikir cara lain apa? Balas Tias seperti tidak setuju pada ucapan Meli. Kamunya saja yang bodoh. Kan kemarin aku bilang untuk sering-sering nyentuh Fitri, biar dia kelihatan gak baik di mata Ridwan. Kamu kan tahu, aku sama Ridwan. Ujar Meli tidak mau kalah. Apa maksud perbincangan mereka? Apa mereka punya hubungan atau memang saling mengenal? Lalu apa maksudnya Meli menyuruh Tias untuk menyentuh-nyentuh Fitri? Aku semakin penasaran dengan obrolan mereka. Tapi kan, ujar Tias hendak berbicara, namun dipotong oleh Meli. Udah, pokoknya lakuin aja apa yang aku suruh. Kamu mau kan utang bapakmu lunas? Bentak Meli pada Tias yang saat itu hanya dia mendengarkan Meli berbicara. Iya, tapi apa yang harus aku lakuin? Tanya Tias tidak mengerti. Pokoknya, kamu harus bisa dekat dengan Fitri. Kalau bisa, buat dia seperti wanita murahan di depan Ridwan. Ujar Meli kemudian melangkah pergi meninggalkan Tias yang masih terdiam. Aku yang mendengar itu terasa darahku naik ke kepala. Aku emosi. Bisa-bisanya dia melakukan itu pada Fitri. Apa Fitri tahu akan hal ini? Padahal sebenarnya bisa saja aku merelakan Fitri padanya. Bisa saja dia benar-benar tulus mencintai Fitri. Bukan karena terpaksa, apalagi sampai berniat ingin membuat Fitri seperti cewek murahan. Tidak mungkin aku membiarkan itu. Segera aku turun dari tangga dan menghampirinya, yang kaget melihatku. Lu ngomong apaan tentang Fitri? Tanyaku dengan tangan mengepal berusaha menahan emosi. Lu gak usah ikut campur. Balasnya tidak menghiraukan pertanyaanku barusan. Gua tanya maksud lu apa, Ana? Bentakku emosi mendengar jawabannya itu. Bukannya jujur, masih saja dia berusaha berbohong. Ini gak ada urusannya sama lu, jadi lu diem. Lu gak punya hak buat ngatur Fitri. Gua mau ngelakuin apa sama dia, itu urusan gua. Ucapnya tidak mau kalah. Aku yang mendengar itu sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Segera tinju yang sudah mengepal sedari tadi, aku layangkan ke wajahnya. Dia terhuyung ke belakang berusaha membalas. Namun dikira aku tidak punya persiapan kali ya. Dengan teknik bela diri yang aku pelajari di pondok, membuatku mampu menghindari semua pukulannya. Kembali aku memegang kerah bajunya dengan tinju yang siap aku layangkan. Lu jangan macem-macem sama Fitri, brengsek. Teriakku keras kemudian sekuat tenaga meninju wajahnya yang sudah mengeluarkan darah di hidungnya. Tubuhnya terhempas ke lantai. Dia hendak berdiri namun tidak bisa. Hanya bisa memegangi wajahnya yang berdarah akibat pukulanku barusan. Beberapa karyawan yang mendengar teriakanku berhamburan mengelilingi kami, termasuk Meli yang bingung melihat Tias terkapar bersandar di lantai. Aku berusaha mengatur nafas saat terlihat dari jauh Fitri bersama temannya berlari ke arahku dan Tias. Mungkin dia juga mendengar suara gaduh akibat perkelahianku tadi. Fitri terlihat kaget melihatku yang berantakan dengan tangan yang masih mengepal. Lalu beralih menatap Tias yang bersandar di tembok dengan darah di beberapa bagian wajahnya. Kamu kenapa, Rit? Kok kalian berkelahi? Tanya Fitri penasaran. Aku menjelaskan apa yang aku dengar tadi, tapi bukannya percaya padaku. Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Panas rasanya. Kenapa Fitri malah menamparku? Bukannya harusnya dia marah pada Tias, bukannya pada aku. Aku yang pertama kali merasakan tamparan dari seorang wanita, kaget dan berpikir mungkin mereka benar-benar punya hubungan. Atau Fitri lebih percaya pada Tias daripada aku. Padahal bila aku tahu dia diganggu oleh karyawan lain yang menggodanya, tidak segan-segan aku membuat mereka babak belur. Itu semua aku lakukan agar tidak ada yang macam-macam dengan Fitri. Sedikit sesak aku rasakan di dalam dadaku. Bisa-bisanya Fitri menamparku di depan karyawan lain seperti ini.
Dengan pikiran kalut, aku melangkah pergi meninggalkan mereka semua. Berjalan ke toilet untuk sekedar menenangkan pikiran. Semenjak kejadian itu, aku mencoba sedikit mengurangi perasaanku pada Fitri. Berusaha menghindarinya dan menjauh darinya. Walaupun sebenarnya dalam hati sangatlah tidak bisa memperlakukannya begitu. Biarlah. Aku ingin biar dia sendiri yang sadar tentang bagaimana sebenarnya sifat Tias yang asli. Malam ini aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah hampir pukul 10 malam. Hujan terdengar deras dari luar pabrik. Ya, hari ini karyawan sedang kerja lembur. Untung saja aku sedikit cepat menyelesaikan pekerjaanku. Segera aku turun dan berjalan ke pos satpam untuk sekedar menyeduh kopi dan merokok bersama Pak Indra. Kulihat perempuan yang merupakan keponakan Pak Indra menungguku di pos. Dia Indah, karyawan yang baru beberapa hari masuk ke pabrik. Kata Pak Indra sih itu keponakannya, makanya aku dimintanya mengantar dia pulang dan menemaninya di pabrik. Maklum karyawan baru jadi belum banyak yang dia tahu. Dia tersenyum sembari menyapa saat melihatku berjalan memasuki pos. "Waduh, hujan nih Pak, Bapak ada jas hujan kan?" Tanyaku pada Pak Indra yang sedang menikmati rokok di tangannya. "Iya nih, ada. Punya Bapak, pakai aja dulu. Anterin Indah pulang ya. Jangan kemana-mana, langsung bawa dia pulang." Balas Pak Indra menunjuk jas hujan di atas lemarinya. "Ya elah Pak, enggak lah. Emangnya saya laki-laki apaan? Janji deh, janji nggak nakal." Ucapku membalas ucapan Pak Indra itu. Indah hanya tertawa mendengar perbincangan kami berdua. Segera aku ajak Indah untuk segera pulang. Segera aku melajukan motorku menerabas hujan yang masih sangat deras. Sesekali perbincangan terjadi antara aku dan Indah. Ya, cukup cantik sih keponakan Pak Indra ini. Tapi jujur, hatiku masih milik Fitri. Setelah mengantar Indra pulang, aku kembali ke pabrik. Bisa saja sih, aku langsung pulang. Tapi aku memutuskan ke pabrik terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Fitri pulang dengan siapa. Apalagi ini sudah hampir tengah malam. Belum sampai ke pabrik, kulihat Fitri keluar bersama Tias yang memboncengnya. Aku memutuskan mengikuti mereka berdua. Takut bila sampai Tias melakukan hal macam-macam kepada Fitri. Aku membuntuti motor yang mereka kendarai dari belakang. Cukup lama aku membuntutinya, sampai saat aku lihat motor Tias berhenti di sebuah jalan gelap. Perasaanku mulai tidak enak. Segera aku mematikan lampu motor dan meminggirkannya ke tepi semak. Lalu berjalan mengendap melihat apa yang akan mereka lakukan. Setelah mematikan motornya, Tias mengajak Fitri berjalan memasuki kebun kopi yang sangat gelap itu. Hanya sesekali sinar bulan yang nampak menerangi sedikit bagian kebun ini yang terlihat menyeramkan, dengan beberapa sosok yang memperhatikan dari beberapa sudut. Di atas pohon ada wanita dengan baju putih dan tawanya yang seringkali membuatku jengkel. Tidak kuhiraukan sosok-sosok itu yang mencoba mengajakku berkenalan. Aku lebih memilih mengikuti Tias dan Fitri yang berjalan makin ke dalam. Kulihat Fitri diseret paksa oleh Tias yang memeganginya ke suatu gubuk di tengah kebun itu. Ingin rasanya aku menghampiri, namun aku tahan dulu sebentar. Ingin tahu niat sebenarnya dari Tias dan Fitri. Apa yang akan mereka lakukan? Walaupun aku tahu ini pasti bukan keinginan Fitri. Tias memaksa Fitri naik ke pondok itu, lalu mendorong tubuhnya, berusaha membuka pakaian dan jilbab yang dikenakan oleh Fitri. Aku yang melihat itu tidak bisa lagi menahan emosiku, apalagi setelah melihat dan mendengar Fitri yang berontak dan memohon-mohon pada Tias untuk melepaskannya. Segera aku berlari memasuki gubuk itu, menendang tubuh Tias hingga terpental ke sisi gubuk. "Bangsat, berani kau menyentuh Fitri, ah?" teriakku pada Tias dengan penuh emosi. Tias tidak menjawab, hanya memegangi perutnya sembari meringis kesakitan. Aku yang sudah tidak tahan kembali melayangkan tendangan dan pukulan ke wajah dan tubuh Tias yang tidak melawan. Dia hanya berusaha menahan pukulan dan tendanganku. Gua minta maaf," ujar Tias berusaha meminta maaf. "Lu jangan minta maaf ke gua, minta maaf sama Fitri," balasku kembali melayangkan pukulan ke wajahnya yang sudah berdarah. Dia hanya meringis menahan sakit. Aku menoleh melihat Fitri yang tidak sadarkan diri. Segera aku menghampirinya. Aku raih jilbab yang tergeletak untuk menutupi rambutnya yang halus, sedikit basah akibat air hujan.
lu jangan pernah lagi ganggu Fitri, brengsek. Hardiku pada Tias yang masih memegangi perutnya di dalam gubuk. Segera aku angkat tubuh Fitri dan membawanya keluar dari kebun kopi yang gelap ini. Dengan guyuran air hujan yang sekarang membasahi pakaianku, tidak aku hiraukan. Aku menaikkan Fitri ke motorku, melepas sweater yang aku gunakan untuk mengikat tubuhnya ke tubuhku agar tidak jatuh saat aku bonceng nanti. Awalnya aku ingin membawanya langsung pulang ke rumah. Tapi apa nanti jawabanku bila ditanya oleh orang tua Fitri? Memutuskan membawanya kembali ke pabrik saja. Lebih baik Pak Indra saja yang tahu. Setidaknya dia bisa menjaga rahasia. Itu siapa? Tanya Pak Indra kaget melihatku datang dengan seorang wanita yang pingsan di belakangku. Ini Fitri, Pak. Jawabku singkat lalu menggendongnya masuk ke pos satpam, merebahkan badannya di atas ranjang milik Pak Indra. Pak Indra melontarkan beribu pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Fitri. Aku menceritakan semuanya tanpa menutup-nutupi apapun. Pak Indra terlihat kaget mendengar ceritaku. Mungkin tidak menyangka Tias akan melakukan hal seperti itu pada Fitri. Setelah kejadian itu, Tias keluar dari pabrik, serta Fitri yang sempat tidak masuk kerja beberapa hari, mungkin masih tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Fitri meminta agar aku merahasiakan kejadian itu. Ya memang aku tidak berniat membeberkannya, tidak ada gunanya juga untukku. Untungnya Fitri percaya padaku dan sikapnya pun sudah kembali seperti dulu lagi. Walaupun aku masih belum berhasil mendapatkan hatinya, tapi setidaknya hubungan kami kembali dekat. Sore ini aku sedang menunggu Fitri, niatku akan mengantarkannya pulang. Moga saja dia menerima niatku itu. Beberapa saat dia berjalan dari dalam pabrik, melempar senyum saat melihatku. Aku anterin pulang ya, tawarku padanya setelah ia selesai absen pada Pak Indra. Sejenak ia berpikir kemudian menggeleng. Ayolah, aku gak akan macam-macam kok, kayak si itu, ujarku memohon. Bukannya mengiyakan, pinggangku malah mendapat cubitan dan delikan mata darinya. Ya udah deh, iya deh, jawabnya kemudian, membuatku segera mengeluarkan motor dan mempersilakannya naik. Silakan Tuan Putri, ujarku bersiap seperti pengawal, membuat Fitri tertawa. Setelah sampai di depan rumah Fitri, aku langsung memarkirkan motor. Sebenarnya Fitri meminta aku menurunkannya di depan lorong saja, tapi aku ngeyel tetap mengantarkannya masuk ke halaman rumahnya. Tiba-tiba ekspresiku berubah saat menatap ke dalam rumah Fitri. Sebuah hawa aneh aku rasakan, sebuah nuansa dengan kesedihan pekat menghiasi rumah ini. Aneh, apa yang terjadi di dalam? Fitri yang sedari tadi mengajakku mengobrol menepuk pundakku. Mungkin heran melihatku yang hanya terdiam memandang masuk. Kamu kenapa sih, Rit? Kayak orang bingung gitu. Diajakin ngobrol dari tadi lo padahal, ujar Fitri heran. Maaf telingaku gangguan, balasku bercanda. Fit, di dalam ada orang sakit? Sambungku bertanya. Fitri yang mendengar pertanyaanku terlihat kaget sekaligus heran. Lalu tanpa menjawab pertanyaanku, dia mempersilahkanku masuk ke rumah. Aku melangkah masuk, semakin merasakan hawa kesedihan itu, tepatnya di sebuah kamar yang tertutup. Fitri berjalan ke dalam dapur lalu membawa segelas kopi di tangannya, menaruhnya di meja tempatku duduk. Tidak lama bapak dan ibu Fitri masuk ke rumah, mungkin habis pulang dari kebun, karena topi yang beliau gunakan biasanya digunakan oleh pekerja di kebun. Ada tamu ternyata, duduk nak, ujar ibu Fitri berlalu masuk ke dapur. Bukannya ini temannya Fitri ya? Ucap bapak Fitri mengenalku. Mungkin saat itu waktu aku mengantar pulang kerja, jadi beliau ingat padaku. Kemudian pamit ke belakang rumah untuk membersihkan tubuh. Kembali aku fokus pada Fitri yang masih duduk di depanku. Sebenarnya kakakku sakit, Rit. Sudah beberapa hari, ucap Fitri duduk di kursi depanku. Sakit apa dia, Fit? Tanyaku memastikan. Entahlah, tapi penyakit kakak aneh. Dia sering berteriak tengah malam, balas Fitri terlihat sedih. Boleh aku lihat keadaannya, Fit? Tanyaku meminta izin. Fitri mengangguk lalu mempersilahkanku masuk ke kamar kakaknya itu. Panas, hawa panas langsung aku rasakan sesaat setelah pintu kamar itu terbuka. Seorang pria yang dulu sering aku lihat mengantar Fitri ke pabrik terbaring di atas ranjang.
Aku duduk di pinggir ranjang dan menaruh telapak tanganku di atas kepala pria itu. Sembari memejamkan mata, aku membaca ayat-ayat yang diajarkan oleh Abah Guru untuk sedikit mengetahui masalah atau penyakit seseorang. Sebuah penglihatan nampak. Seorang pemuda yang setiap malam berteriak ketakutan karena sosok arwah wanita yang mengganggunya. Kembali aku membuka mataku, melihat ibu, Fitri, dan bapak yang memperhatikanku. "Ada apa, Nak?" tanya ibu penasaran dengan apa yang aku lakukan. Aku tidak menjawab, meminta mereka mengikutiku ke ruang tengah saja. "Begini, Bu, Mas Aldi itu sepertinya diganggu oleh makhluk yang dendam atau menginginkannya," terangku yang diiyakan oleh mereka. Dari penuturan Fitri beberapa kali, ia mendengar suara wanita dan penampakan sosok wanita yang sering mengganggu kakaknya yang bernama Bang Saldi itu. Setelah tahu apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh kakak Fitri, aku meminta izin kepada Fitri dan ibu untuk diizinkan membantunya. Mereka mempersilahkan. Sebelum itu meminta mereka untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Selepas sholat maghrib, segera aku mengajak mereka semua duduk di dalam kamar Kak Saldi. Entah kenapa hawa yang sedari tadi panas bertambah semakin panas. Aku bersila, kemudian memejamkan mata, berniat menyusuri kesadaran atau roh dari Mas Aldi. Aku tahu pasti sukmanya ada di tempat lain. Terlihat dari nafasnya yang tidak beraturan seperti orang yang sedang ketakutan. Beberapa saat setelah aku memejamkan mata dan membaca beberapa ayat, kesadaranku dibawa mengikuti hawa pekat kesedihan yang aku rasakan seperti di dalam kamar tadi. Aku mengikuti itu sampai ke sebuah tempat yang sangat asing. Sebuah rumah di tengah hutan dengan bukit yang terdapat tower listrik di bukit itu. Aku semakin mendekat. Dari jauh saja bisa aku rasakan bahwa hawa kesedihan bercampur penyesalan itu ada di dalam rumah ini. Sebuah teriakan dari seorang pria terdengar dari dalam diiringi isak tangis seorang wanita. Segera aku melanjutkan melangkah ke rumah itu sembari terus membaca ayat-ayat suci. Perlahan, hawa kesedihan dari rumah itu menghilang. Tidak lama aku kembali membuka mata, melihat Fitri yang sedang memeluk kakaknya yang sadar dan nampak kebingungan itu. Aku meminta segelas air untuk meminumkannya pada Mas Aldi. Tentu saja setelah air itu aku bacakan ayat-ayat yang dapat mengusir pengaruh jahat dari dalam tubuhnya. Fitri dan ibu hanya menangis sembari memeluk tubuh Mas Aldi, sedangkan aku diajak oleh bapak untuk ke ruang tengah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" tanya bapak bingung. Sukma Mas Aldi dibawa pergi, Pak, oleh sosok wanita yang mungkin itu adalah seseorang yang pernah dekat dengan Mas Aldi. Sosok itu sepertinya menginginkan Mas Aldi untuk menemani di alamnya. Balasku menengguk air yang ada di meja. Lelah rasanya melakukan perjalanan alam gaib. Ya mungkin terasa sebentar, tapi melakukan itu membutuhkan tenaga yang cukup besar. Bahkan apabila sukma orang yang melakukan itu lemah, bisa-bisa ia terjebak di alam itu. Bapak hanya mengangguk-angguk mendengarkan penjelasanku. Setelah beberapa saat, Fitri keluar dari kamar sembari menyeka air matanya, lalu duduk di dekatku, sembari berusaha tersenyum padaku dan berterima kasih. Maaf apabila cerita agak berbelit-belit atau ada yang tidak nyambung, karena cerita ini diceritakan oleh beberapa narasumber yang bersangkutan dalam cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga dari apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih buat Mbak Nur Fitri Ramadhani yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.